Cabang ini Pak Dharma Pak Mahyu? Mahyu bisa, Dharma boleh. Saya juga dekat sama Pak Mahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peace and prosperity upon us all. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Your Excellency, Vice President of the Republic of Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Your Excellency, Speaker of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, Mr. A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo. Your Excellency, Speaker of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Mr. Bambang Susatyo. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Puan Maharani. Your Excellency, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Mrs. Puan Maharani. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Agung Firman Sampurna. Your Excellency, Chairman of the Audit Bureau of the Republic of Indonesia, Mr. Agung Firman Sampurna. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Bapak Sunarto. Your Excellency, Deputy Head of Supreme Court of the Republic of Indonesia, Mr. Sunarto. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Your Honorable Vice Speaker of the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, and Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Yang mulia para duta besar negara sahabat. Your Excellencies, Ambassadors of friendly countries. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Your Excellencies, Ministers of Indonesia on our Cabinet. Serta yang kami hormati para kepala lembaga dan badan pemerintah Republik Indonesia. Your Excellencies, the Heads of Government Agencies of the Republic of Indonesia. Selamat siang dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut para undangan yang terhormat yang hadir secara langsung maupun secara virtual pada peringatan puncak Hari Ulang Tahun ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. A very good afternoon to you all. It is an honor to welcome you, both who present here on site and virtually, to the commemoration of the 16th anniversary of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, kami mengundang hadirin yang terhormat untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. We would kindly invite all distinguished guests to sing and observe the national anthem Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Please rise.
kami meminta Ketua Panitia Penyelenggara untuk menyampaikan laporan kegiatan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to invite the Chief of the Organizing Committee to confer his statement. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, para Wakil Ketua DPD RI, Ketua MPR RI, Bapak Insinyur Haji Bambang Susatyo MBA, Ketua DPD RI, Dr. Honoris Causa Ibu Puan Maharani, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, mantan Ketua DPD RI, anggota DPD RI periode 2019-2024, para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, para gubernur dan wakil gubernur, hadirin para undangan, peserta dan partisipan puncak kegiatan Hari Ulang Tahun DPD RI ke-16, baik yang hadir secara fisik maupun virtual melalui layar aplikasi Zoom dan YouTube. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan kuasa-Nya kita dipertemukan dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Peringatan kali ini memiliki makna tersendiri di tengah suasana kondisi bangsa dan dunia yang sedang berada dalam duka dan keprihatinan mendalam akibat penyebaran wabah COVID-19. Secara khusus, wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi ini yang semakin mengalami peningkatan telah menggugah rasa simpati dan empati kita. Pada saat yang sama, situasi ini menuntut kita sebagai anak bangsa, sebagai pengambil kebijakan, sebagai representasi politik, serta sebagai perwakilan daerah tentang sejauh mana respons kita dalam memberikan kontribusi dan solusi komprehensif bagi seluruh aspek dan tatanan kehidupan yang sedang terpukul dan membutuhkan uluran tangan kebijakan. Para hadirin peserta partisipan yang kami hormati, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah adalah jawaban dari kegelisahan masyarakat dan rakyat Indonesia tentang sebuah tatanan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan pemerataan. Hubungan antara pusat dan daerah membutuhkan sentuhan kebijakan yang setara dan berimbang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari semangat otonomi dan desentralisasi sesuai dengan amanat konstitusi. Paradigma itulah yang kami ajukan sebagai visi dan misi bersama dalam seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun DPD RI yang ke-16 ini. Melalui visi dan misi tersebut, kami mengangkat sebuah tema besar dari daerah untuk Indonesia. Tema tersebut kami ajukan sebagai bentuk perhatian betapa sesungguhnya peran DPD RI tidak boleh dipandang sebelah mata. Indonesia kokoh dan berdiri karena eksistensi daerah yang mampu menjaga harapan dan masa depan
sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari daerah untuk Indonesia, bukan sekedar slogan, apalagi hanya kiasan, tetapi digali dari makna terdalam tentang sebuah cita-cita besar dan idealisme menjadikan daerah sebagai lumbung kekuatan bagi tegak berdirinya bangunan kebangsaan dan keindonesiaan. Para hadirin, peserta dan partisipan yang kami muliakan, kami menyadari bahwa usia 16 tahun perjalanan DPD RI belumlah cukup untuk dikatakan sebagai lembaga yang sepenuhnya matang. Oleh karena itu, upaya-upaya komprehensif yang ditujukan bagi penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan dari segenap elemen masyarakat, baik lembaga sosial kemasyarakatan serta media massa, juga menjadi suatu hal yang penting demi terus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPD RI. Berbagai produk kinerja yang telah dihasilkan selama ini perlu untuk terus disosialisasikan agar seluruh rakyat, khususnya di daerah, mampu merasakan kehadiran para wakilnya di tengah berbagai persoalan yang mendera kehidupan mereka sehari-hari. Atas dasar itu, seluruh rangkaian yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun DPD RI kali ini paling tidak melanjutkan paradigma penguatan tersebut. Beberapa hari yang lalu telah kami menyelenggarakan diskusi webinar dengan tema DPD RI sebagai produk dan pengawal reformasi, mengemban tanggung jawab demi terjaminnya penguatan ekonomi daerah. Selain itu juga kami telah mengadakan lomba penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memotret sejauh mana pandangan publik akademik tentang kinerja dan harapan terhadap DPD RI di masa yang akan datang. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu kami telah menerima sebanyak 536 tulisan dari dalam maupun dari luar negeri. Kami juga menyajikan sebuah video pendek tentang perjalanan DPD RI dari masa ke masa serta menerbitkan buku yang berisi potret kinerja kelembagaan DPD RI yang bertajuk Kala Warna Melukiskan Kinerja. Juga beberapa saat yang lalu kami meluncurkan sebuah program, yakni obrolan senator atau disingkat dengan OBRAS. Program OBRAS ini akan terselenggara pada setiap pekan yang berisi obrolan interaktif antara para pemimpin dan anggota DPD RI dengan seluruh rakyat Indonesia tentang kinerja dan harapan terhadap peran DPD RI dalam merespons berbagai persoalan di daerah. Hadirin para peserta dan partisan yang kami banggakan, kami menyadari bahwa yang telah kami hadirkan dalam seluruh rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun DPD RI yang ke-16 ini masih dipenuhi dengan kekurangan dan kelemahan. Selain persiapan yang begitu singkat, kita juga diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang membatasi akselerasi kinerja seluruh jajaran kepanitiaan. Namun dengan waktu yang terbilang singkat, kurang dari sebulan, kami telah berusaha menyajikan yang terbaik sebagai bahan renungan dan evaluasi tentang sejauh mana perjalanan kita sebagai anggota DPD RI dalam mengemban amanah konstitusi sebagai wakil daerah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi
yang telah dicurahkan oleh jajaran Steering Committee dan Organizing Committee. Demikian juga dukungan dan perhatian penuh yang telah diberikan oleh seluruh pimpinan DPD RI serta pihak kesekjenan DPD RI dalam mensukseskan seluruh kegiatan pada hari ulang tahun DPD RI yang ke-16 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi pimpinan lembaga negara, para ketua parlemen negara-negara sahabat, para duta besar dan segenap masyarakat yang telah menyampaikan testimoni dan harapan yang baik pada lembaga DPD RI di masa yang akan datang. Semoga segala sumbangsih kita merupakan ikhtiar konstitusional dalam memajukan demokrasi Indonesia, memperkuat lembaga DPD RI, dan menjawab segala bentuk dinamika dan tantangan kinerja di masa yang akan datang. Semoga DPD RI senantiasa berjaya dan mampu mengemban amanah sebagai wakil daerah. Dirgahayu DPD RI yang ke-16 dari daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Gambaran singkat mengenai sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hingga saat ini. Next agenda, presentation of a brief video on the history of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, which will highlight the council's formative years until present day. Membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar. Perjuangan DPD kalau kita membangun daerah-daerah. Demokrasi berhenti pada representasi. Kekuatannya dibangun dari perwakilan suara. Di Indonesia, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang hadir merepresentasikan daerah. Ikatnya, yang dimaksud dengan daerah bukanlah pemerintah daerah, melainkan rakyat pemilih dari provinsi yang bersangkutan. Dan memperhatikan keterwakilan wilayah. DPD hadir sebagai salah satu penanda era reformasi, memperkuat pengakuan akan perwakilan daerah yang semula melembaga dalam fraksi utusan daerah. Kami telah menerima 33 nama perwakilan provinsi. Saat ini, DPD menghadapi tantangan penguatan fungsi kelembagaan. Seiring semakin besarnya kesadaran demokrasi masyarakat di daerah yang membutuhkan saluran aspirasi tanpa jaring birokrasi partai politik. Tujuan awal dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai akomodasi dari kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah yang ada di tingkat nasional. Kita melihat kembali apa yang sudah dikerjakan selama ini dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Perlu ada pelibatan secara langsung terutama dalam pembahasan. Ada dalam dua hal, pembahasan dan pengawasan. Kemudian kemandirian anggaran termasuk yang berkaitan, dana-dana transfer yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Idealnya DPD ada di situ. Keistimewaan utama dari lembaga DPD RI ini adalah kemampuannya menyuarakan kepentingan politik daerah
dengan melepaskan diri dari sekat-sekat kepentingan pihak manapun selain hanya demi kemajuan dan kesejahteraan daerah yang kita wakili. Kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah sudah seharusnya memiliki peran dan kontribusi penting, bukan karena hanya lembaga ini termaktub dalam konstitusi, tapi juga sebagai sebuah amanah reformasi. Isu keadilan dan ketimpangan kesejahteraan antar daerah adalah isu vital yang harus dikawal dengan arif bijaksana. Ketimpangan yang terjadi di daerah sama ibu kota mungkin lah jauh nampak ketimpangannya. Nah, bisa dicari lah kalau di pembangunan di daerah sama di ibu kota, bantuannya pasti secara alun tibu kasinan pasti awak tahu lah bantuan wilayah-wilayahnya masing-masing. Jadi sih menurut awak sampai kini kok masih ada lah ketimpangan yang ada di daerah masing-masing. Terjaminnya rasa keadilan di daerah adalah salah satu kunci menjalin keutuhan NKRI. Karenanya, isu pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, dana perimbangan, pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk menjadi perhatian DPD. Pak DPD niku kudune nggih langsung terjun ten masyarakat diluk ningali desa-desa niku pripun, ekonomine pripun, usaha-usaha niku kepripun, wisatane napa-napane ngoten kan ditingkatke, ngoten kan otomatis nek wisata niku meningkat, daerahnya terangkat, ekonomi rakyatnya lumayan rada maju. Boga kaluwihan terkait parpol, jadi bisa murni membawa aspirasi masyarakat. Rakyat bisa salurkan, cuma karena wewenang rakyat sejauh ini masih kurang, kayak keputusan juga ragu bisa salah, pasti agak susah juga. Cuma peran rakyat cukup berarti karena rakyat bisa sampaikan langsung, tapi ini kuat lah karena wewenang rakyat tak uli kak. Penting DPD untuk mengawal aspirasi daerah harus diiringi dengan penguatan kelembagaan. Berbagai kendala yang dihadapi harus dapat diatasi melalui upaya konstitusional. Kami sangat berharap kehadiran lembaga DPD RI dapat menjadi penyalur aspirasi dari pemerintah dan juga rakyat daerah, khususnya kami di Tanah Papua, sehingga ke depan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih baik. Harapan kami semoga DPD RI ini bujo-bujo bisa mewakili suara kami rakyat di daerah khususnya di Kalimantan Barat. Kamu rakyat Aceh sangat berharap wakil-wakil kamu yang di pusat, yang di Jakarta untuk selalu bekerja dengan hati yang tulus. Ada istilah dalam bahasa Aceh, menyogitannya galak adu maju harus bersatu bak tak usaha. Harmonisnya relasi pusat dan daerah adalah kunci kuatnya rantai persatuan NKRI. DPD menjalin mata rantai persatuan dengan aktif menyerap aspirasi masyarakat, mendengar dan menjadi bagian dari solusi permasalahan. Balance antara politik DPR secara nasional dan kepentingan daerah sebagai representasi dari daerah. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan terus sehingga semua kepentingan-kepentingan daerah bisa terakomodir di dalam DPD untuk diperjuangkan ke tingkat nasional. Negara kuat apabila daerah bisa mengkontribusikan semua kepentingan aspirasinya dan salurannya adalah DPD RI. Semoga DPD RI yang mengemban tanggung jawab terhadap terselenggaranya semangat desentralisasi dan otonomi daerah tetap dapat berkiprah demi kejayaan bangsa dan negara. Saya berharap ke depan DPD semakin mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan idealismenya. Sebagai representasi kedaerahan
mampu menjadi perpanjangan tangan dan penyambung lidah rakyat di daerah. Mungkin ke depan tidak hanya sekedar mempertimbangkan, tapi juga ikut terlibat dalam prosesnya. Dan adanya pertemuan tripartit atau pembahasan tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD terhadap undang-undang yang menjadi terutama yang menjadi inisiasi dari DPD. Harapan DPD RI ke depan akan terus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, jajaran pemerintah daerah, dan segenap komponen bangsa. Agar tujuan mulia kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di semua daerah di Indonesia dapat dicapai. DPD akan memperkuat fungsi kelembagaannya. Hal ini tak lepas dari hakikat keberadaan lembaga yang diberikan mandat menyampaikan aspirasi daerah. DPD membawa suara daerah ke pusat, membangun kemakmuran dan kesejahteraan yang dimanfaatkan secara adil. Bersama DPD dari daerah untuk Indonesia. Yang mulia dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to invite Speaker of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia to deliver his welcoming remarks. Kepada Bapak A.A. Lanyala Mataliti kami persilakan. Your Excellency, you may have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo, SE-MBA. Yang saya hormati Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, SE-MSI CSFA. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH atau yang diwakili oleh Bapak Sunarto, Wakil Ketua MA. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Anwar Usman hadir secara virtual. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Jaja Ahmad Jayus. Yang saya hormati para Wakil Ketua DPD RI, Saudara Legend Purnawirawan Dr. Nono Sampono, Saudara Dr. Haji Muhammad Haji Mahyudin, Saudara Sultan Bahtiar Najamuddin, para pimpinan lembaga-lembaga negara, yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat yang hadir dengan virtual, mantan Ketua DPD RI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita MM 2004-2009, Haji Irman Gusman SE-MBA 2009-2016, Haji Muhammad Saleh 2016-2017, Dr. Haji Usman Sabta 2017-2019, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Ketua dan para anggota Watimpres, Panglima TNI dan Kapolri atau yang mewakili, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, para Gubernur seluruh Indonesia, para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara dan Kementerian, Profesor Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, rekan-rekan pers yang kami banggakan, segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Atas perkenannya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari bersejarah karena 16 tahun yang lalu dari rahim reformasi, lembaga Dewan Perwakilan Daerah resmi dibentuk. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir meskipun secara virtual, tapi kehadiran Wakil Presiden memberikan semangat dan motivasi bagi kami dalam perayaan ulang tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Hari Ulang Tahun DPD RI tahun ini, Saudara Yoris Naweyai, yang dengan keterbatasan waktu di tengah pandemi COVID-19 ini, namun berbagai kegiatan yang sudah dilaporkan tadi dapat terlaksana dengan sangat baik. Dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan, makna yang paling penting bagi kami dalam peringatan Hari Ulang Tahun DPD RI adalah waktu yang baik untuk melakukan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan selama ini sebagai dasar dalam menentukan langkah demi kemajuan lembaga DPD RI ke depan. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya muliakan, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, maka gagasan mendasar pembentukan DPD RI adalah adanya keinginan untuk lebih mengakomodasi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat pusat. DPD RI sebagai representasi daerah menyadari bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masih perlu diperjuangkan lagi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan daerah. Oleh sebab itu, untuk memperjuangkan terpenuhinya harapan masyarakat di berbagai daerah, diperlukan lembaga perwakilan daerah yang semakin kuat pula. Pada kesempatan ini, DPD RI ingin menegaskan kewenangannya sesuai dengan putusan MK, yaitu nomor 92/PUU-10/2012 dan nomor 79/PUU-Romawi12/2014, di mana kedua putusan MK tersebut diantaranya menyatakan bahwa DPD RI berhak mengajukan dan membahas secara penuh RUU yang dimaksud dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan DPD memiliki kewenangan dalam menyusun program legislasi nasional prolegnas. Oleh karena itu, ke depan DPD RI akan terus membangun interaksi politik antar lembaga negara, khususnya antara pemerintah dan DPR RI. Saat ini, hubungan kelembagaan tersebut sudah semakin baik. Hal tersebut tercermin dari mulai dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan prolegnas dan pembahasan beberapa RUU secara tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah pada setiap tahun sidang. Jadi jangan ada lagi keraguan-keraguan, kita semua adalah para senator yang memiliki legitimasi yang kuat. Kita harus memegang teguh amanah rakyat yang sangat mulia ini. Ke depan kita juga harus tetap melakukan penyempurnaan terhadap konstitusi. Penguatan peran DPD yang diatur dalam Undang-Undang Dasar penting untuk didukung dengan mewujudkan sistem bikameral yang efektif. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sejak kelahirannya sampai pada bulan Agustus 2020, DPD telah mengartikulasi beberapa kepentingan daerah dengan menghasilkan: pertama, 749 keputusan yang meliputi 104 usul inisiatif rancangan undang-undang RUU. Kedua, 265 pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tertentu yang berasal dari pemerintah dan DPR. Ketiga, 23 pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama, serta 241 hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu, serta 88 pertimbangan DPD RI terkait anggaran. Dan keempat,
DPD telah mengusulkan 11 usul prolegnas serta 17 rekomendasi DPD RI. Sedangkan pada kurun waktu 2019-2020, DPD RI telah berhasil menghasilkan 9 RUU usul inisiatif yang terdiri dari RUU tentang pengelolaan wilayah negara, RUU tentang daya saing daerah, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, RUU tentang pajak bumi dan bangunan, RUU tentang menjamin usaha mikro dan usaha kecil, dan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini menggambarkan bahwa DPD RI tetap berjuang dan bekerja di tengah pandemi COVID-19 guna menyelesaikan tugas dan amanat yang diemban dan ditanggung jawab konstitusional bagi daerah yang diwakilinya. Untuk itu kami mengapresiasi kinerja anggota DPD RI yang telah dilaksanakan melalui kerja-kerja alat-alat kelengkapan yang terus dilakukan dengan segala keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejak 1999 hingga 2014 terdapat 223 daerah otonom baru DOB yang dibentuk. Jumlah ini terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Berkaca dari hasil evaluasi Kemendagri Bappenas dari 223 DOB tersebut, banyak daerah yang menggantungkan perekonomiannya dari APBN dikarenakan pendapatan asli daerahnya lebih kecil dari dana transfer pusat. Atas hal tersebut, pemerintah telah memperlakukan moratorium sejak 2014. DPD RI memandang hal ini sebagai tantangan daerah untuk berbenah diri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui inovasi dan kebijakan daerah yang tepat dalam menggali potensi daerah yang dapat diunggulkan dalam peningkatan pendapatan daerah. DPD RI juga berharap agar pemerintah pusat senantiasa membantu dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah tidak selalu bergantung pada pendanaan dari pusat. Untuk itu, DPD RI mendorong terbitnya peraturan pemerintah tentang tata cara pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah serta peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah Desartada sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025. Melalui kedua PP tersebut diharapkan akan memberikan rambu-rambu mengenai penilaian kelayakan terhadap usulan pemekaran daerah, di mana pemekaran daerah akan dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kepentingan sosial ekonomi. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah memberikan pukulan berat bagi perekonomian bangsa, termasuk kesehatan masyarakat. DPD RI mendukung penuh upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, khususnya dalam percepatan penyediaan vaksin untuk rakyat. DPD RI memahami bahwa tidaklah mudah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda saat ini,
Untuk itu DPD RI mendorong seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah untuk tetap dapat bersatu, bahu-membahu, mengatasi persoalan guna menghasilkan kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, momentum HUT DPD RI bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin dan seluruh rakyat sebangsa dan setanah air untuk meneguhkan kembali kesepakatan luhur yang telah diukir oleh para pendiri bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. DPD RI memandang bahwa Pancasila sebagai konsensus bangsa yang digali dan disepakati oleh pendiri bangsa yang memiliki nasionalisme tinggi dan pandangan kebangsaan yang visioner. Pancasila merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa dan agama yang terikat dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga mengharapkan bahwa seluruh anggota DPD RI secara konsisten turut mengawal Pancasila melalui nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. DPD RI meyakini bahwa dengan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, kita dapat memperkuat persatuan kita dalam keberagaman dan kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir sambutan ini, izinkan saya meyakini kita semua bahwa Indonesia akan disebut makmur dan sejahtera apabila daerah-daerah telah maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan kepada kepentingan daerah. Pada hari ini, kami juga akan menggelorakan semangat DPD RI dengan semboyan dari daerah untuk Indonesia. Sebagai wujud dari partisipasi dan kontribusi daerah sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk itu pada seluruh anggota DPD RI kami mengingatkan untuk terus menjaga marwah dan martabat DPD RI dengan bersikap sebagai negarawan, menjaga soliditas dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat yang dilakukan dalam pembahasan-pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-16 terus berjuang demi kesejahteraan daerah dan terjaminnya otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dari daerah untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santio. Pemutaran video selamat ulang tahun ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Next agenda, presentation of a brief video of congratulatory messages for the commemorations of the 60th anniversary of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selama 16 tahun berkiprah, DPD RI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi kita, khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.
Berbagai produk yang telah dihasilkan DPD RI, baik berupa usulan rancangan undang-undang, pandangan dan pendapat, pertimbangan, hasil pengawasan, serta rekomendasi telah memberikan warna dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Semoga DPD Republik Indonesia senantiasa hadir dalam pemberdayaan ekonomi daerah, peningkatan daya saing daerah, dan pemenuhan aspirasi daerah dalam kerangka mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dewan Perwakilan Daerah lahir untuk menampung partisipasi daerah dalam pembangunan nasional dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Yang terutama, DPD juga lahir untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI akan kuat jika masyarakat di seluruh daerah merasakan kesejahteraan dan keadilan. Itu merupakan tugas bersama kita di DPD RI dan di DPR RI dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaganya. Anggota DPD RI dan DPR RI sama-sama dipilih oleh rakyat. Karena itu, kita harus bergotong royong dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dalam menjalankan mandat dari rakyat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selamat Hari Ulang Tahun ke-16 kepada DPD RI. Dirgahayu DPD RI yang ke-16, semoga semakin jaya dan konsisten dalam mengemban amanah di daerah. Dari daerah untuk Indonesia. Dirgahayu DPD RI ke-16, semoga DPD RI menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi. Daerah maju dan sejahtera, negara kuat. Dari daerah untuk Indonesia. Selamat Hari Jadi DPD RI yang ke-16. Semoga di masa yang akan datang, lembaga ini semakin hebat, mandiri, dan berjaya demi daerah dan Republik Indonesia yang kita cintai. Dirgahayu DPD RI ke-16. Semoga ke depan DPD RI semakin kuat dan semakin menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. DPD RI bekerja, daerah makmur, Indonesia maju. Dari daerah untuk Indonesia. Saya Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI. DPD RI adalah lembaga perwakilan yang dilahirkan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat memberi ruang bagi daerah untuk memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik, utamanya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Saat ini, Indonesia dan berbagai negara di dunia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Mereka yang ada di garis depan tentulah mereka yang ada di berbagai daerah. Dan oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya sangat dibutuhkan, termasuk dari DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah. Dirgahayu DPD RI tetap semangat mewujudkan visi menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo berjuang bersama, perkuat daerah, hadapi pandemi COVID-19 agar Indonesia dapat bertahan, pulih, dan kembali bangkit. Saya Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan daerah, bangsa, dan negara menuju Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-16.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Salah satu ciri negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, terbentang dari Papua hingga Sumatera. Bentangan kepulauan yang luas serta heterogenitas Indonesia tercermin dari para wakilnya yang berada di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Kiprah lembaga Dewan Perwakilan Daerah saat ini telah memasuki usia yang ke-16. Untuk itu, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dewan Perwakilan Daerah. Semoga senantiasa sukses dalam mengemban amanah dan merawat keberagaman Indonesia. DPD RI dari daerah untuk kemajuan dan kejayaan bangsa. Selamat ulang tahun DPD RI yang ke-16. Jayalah DPD RI. Semoga tetap amanah dalam menjalankan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Jayalah DPD RI. Ditujukan khusus kepada Yang Mulia Bapak E.E. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua kepada Dewan Perwakilan Daerah Indonesia. Saya membawa berita persaudaraan dan membawa doa semoga kita, yakni Malaysia dan Indonesia, maju jaya dalam perjuangan kita walaupun dipisah oleh Selat Melaka. Dalam semua jurusan, mari kita berdoa agar berjaya kedua-dua negara mengharungi kehidupan bersama. Saya Dr. Song, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagai sahabat sehati dan sejati Indonesia, Korea siap mendukung dan bekerjasama membangun Indonesia maju. Dirgahayu DPD RI. Saya Ishii Masafumi, Duta Besar Jepang di Indonesia. Mengucapkan selamat ulang tahun DPD RI ke-16. Bersama Jepang, mari wujudkan kesejahteraan bangsa. Kerja bersama, maju bersama. Уважаемый господин Ланьяла Махмуд Маталити, уважаемые члены Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезии, дамы и господа, от имени Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, от себя лично хотела бы поздравить вас, наших индонезийских коллег и друзей, с очередной годовщиной учреждения Совета представителей регионов Республики Индонезии. Сегодня дата особенная. Она отмечается в год 75-летия независимости Индонезии. Учреждение в 2004 году Совета представителей регионов тогда отвечало требованиям времени, тенденциям внутриполитического развития страны. Эта палата парламента Индонезии играет важную роль в формировании национальной стратегии, прежде всего в сфере укрепления государственности, продвижения идеологии Панчасила, межконфессионального, межэтнического единства и толерантности, экономического развития, реализации масштабных инфраструктурных проектов, внедрения технологий промышленной революции четвертого поколения, усиления взаимосвязанности между провинциями. Знаю, что в эти непростые дни Совет представителей регионов делает все для борьбы с коронавирусной инфекцией от Сабанга до Мерауке, заботится о здоровье и благополучии людей. Глядя на деятельность группы по сотрудничеству Совета представителей регионов и Совета Федерации, отмечаю вашу активную межпарламентскую деятельность, нацеленную на формирование положительного имиджа Индонезии как страны, обладающей богатейшими человеческими и природными ресурсами, многовековым культурным наследием. Россия и Индонезия не только два крупных по территории и численности населения государства. Это две самобытные и древние цивилизации,
два богатейших конгломерата культур. В нашей стране хорошо знают о красотах страны тысячи островов. Достаточно вспомнить слова известного русского писателя Ивана Гончарова, который, побывав в Индонезии в 1853 году, охарактеризовал остров Яву как самый роскошный уголок мира. Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета в Индонезии, говорил он. А за нынешним динамичным развитием страны, успехами на международной арене, прежде всего большой созидательный труд и упорные усилия индонезийского народа. Отрадно, что связи между Советом Федерации и Советом представителей регионов Республики Индонезии неизменно укрепляются, способствуют продвижению многопланового российско-индонезийского взаимодействия. Желаю вам, уважаемый господин председатель, и всем членам Совета представителей регионов Индонезии крепкого здоровья, дальнейших успехов в ответственной работе. Sampai bertemu lagi. До новых встреч. Selamat 16 tahun didirikannya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Periode ini penuh dengan prestasi besar dari pimpinan dan para anggota DPD demi memperkuat peranan daerah-daerah dalam kegiatan legislatif dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Semoga DPD RI sukses selalu, berjaya dan bersahabat dengan Rusia. Selamat ulang tahun. Pada kesempatan peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya Olivier Chambard, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, mengucapkan Dirgahayu DPD RI ke-16. Semoga para senator terus berjuang untuk memajukan kepentingan daerah untuk Indonesia makmur dan sejahtera. Dear Honorable Lanyala Mataliti, Speaker of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia, and to all members of the Regional Representatives of the Council, on behalf of the Kingdom of Morocco, and on my own behalf, I would like to extend my best wishes on the auspicious occasion of the 60th anniversary of the Regional Representatives Council. Selamat ulang tahun ke-16 DPD RI. Thank you. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha ad interim di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bersama dengan Amerika Serikat, mari kita bersama-sama wujudkan kesejahteraan dan kemajuan Republik Indonesia. Dirgahayu DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Ketua dan para Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua dan para Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat, para tamu undangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini.
Meskipun dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun kebersamaan ini tidak mengurangi kekhidmatan acara yang penting ini. Saya ucapkan selamat atas hari jadi DPD RI yang ke-16. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPD RI atas kerjasama yang selama ini telah dibangun secara harmonis dan sinergis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menaruh kepercayaan tinggi bagi daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan di semua bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta keagamaan. Pembagian kewenangan tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi yang kita jalankan sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Daerah telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi, memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. DPD RI sebagai representasi daerah memegang amanah konstitusi yang penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai bagian dari proses dan mekanisme demokrasi. Amanah strategis lainnya yang diemban DPD RI yaitu inisiatif-inisiatif untuk menciptakan kohesi sosial di daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga Pancasila, menegakkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menjalankan konstitusi dalam bingkai NKRI. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua DPD RI bahwa sejak tahun 1999 hingga 2014 telah terbentuk 223 daerah otonomi baru DOB. Namun kita juga menyadari bahwa hasil evaluasi pemerintah dan laporan BPK RI tahun 2019 menunjukkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar DOB tersebut belum mampu mandiri, masih tergantung pada APBN. Porsi pendapatan asli daerah atau PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah sejak tahun 2014 untuk menunda pemekaran daerah sebagaimana yang tadi disampaikan Ketua DPD. Pertimbangan utama kebijakan moratorium pemekaran daerah juga didasarkan pada kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan, terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Terlebih dengan terjadinya wabah COVID-19, maka pemerintah telah melakukan refocusing prioritas dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan serta merealokasi anggaran di hampir semua bidang untuk mengatasi dampak pandemi di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah sangat mengapresiasi berbagai upaya DPD RI untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemerintah juga terus melaksanakan upaya meningkatkan kemandirian daerah, antara lain dengan mendorong penyelesaian berbagai masalah pasca pemekaran daerah, di antaranya permasalahan aset, batas daerah, hibah, dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Pemerintah juga akan turut mendukung apa yang sedang diupayakan DPR RI untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi,
masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Hadirin yang saya hormati, perkembangan pandemi COVID-19 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tren penularan secara kuantitatif kita harapkan segera melandai. Dan alhamdulillah tingkat kesembuhan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berkat penanganan yang lebih efektif dan efisien, serta komitmen dan partisipasi semua pihak. Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai dampak pandemi COVID-19, terutama sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, maka peran serta dan dukungan seluruh stakeholder di daerah, terutama masyarakat, menjadi sangat penting. Peran DPD RI yang melekat dengan masyarakat di daerah sangatlah strategis di dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Masyarakat di daerah tentunya akan lebih mudah untuk menerima himbauan dari para tokoh-tokoh masyarakatnya untuk selalu mematuhi kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, serta berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi ini, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat segera pulih kembali. Menggarisbawahi arahan Presiden pada pertemuan secara virtual dengan kepala daerah pada awal September 2020 bahwa belanja negara atau daerah merupakan salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Penyerapan belanja daerah harus segera direalisasikan agar pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat mencapai angka positif, insya Allah. Saya meyakini DPD RI kiranya dapat memainkan peran penting dalam mendorong daerah untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut demi menjaga kesejahteraan daerah dan masyarakat dengan segera mengoptimalkan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia serta potensi yang dimiliki. Saya mengapresiasi sambutan Saudara Ketua bahwa DPD RI mendorong seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat bersatu, bahu-membahu, mengatasi persoalan guna menghasilkan kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Dalam kaitannya dengan pilkada yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020, saya mengajak DPD dan segenap lembaga negara untuk turut serta mengawal agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia luber, sukses, dan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Menurut pandangan agama, menjaga keselamatan jiwa atau hifdzun nafas harus menjadi prioritas utama dibanding yang lainnya. Untuk itu kiranya kita semua jangan pernah merasa jenuh ataupun lelah untuk saling mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2020. Saudara Ketua DPD dan hadirin yang saya hormati, pemerintah sangat menghargai komitmen DPD RI untuk membangun interaksi politik antar lembaga negara yang lebih intensif dan optimal. Hubungan kelembagaan negara yang baik mencerminkan soliditas dan harmoni kepemimpinan nasional yang akan memberikan inspirasi dan energi positif di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga akan merefleksikan kekuatan bangsa Indonesia di mata dunia. Sebagai penutup, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat hari jadi kepada DPD RI.
Semoga kerjasama dan hubungan antar lembaga ini semakin kokoh dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk melindungi dan memajukan seluruh tumpah darah Indonesia yang maju. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas terselenggaranya acara ini, kami mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal untuk memimpin doa. Ladies and gentlemen, before we conclude the ceremony and as a form of gratitude to Allah Almighty, we would like to invite Grand Imam of Istiqlal to lead the prayer. Kepada Bapak Nazaruddin Umar kami persilakan. Mr. Nazaruddin Umar, please step in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya memohon kepada kita semuanya untuk menundukkan kepala sejenak. Seraya kita betul-betul mensyukuri nikmat dan karunia ini, seraya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya mengucapkan doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, 16 tahun yang lalu Engkau menganugerahkan bangsa kami tercinta ini sebuah lembaga yang pada hari ini genap berusia 16 tahun. Oleh karena itu, izinkanlah kami mengucapkan syukur setinggi-tingginya kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perjalanan panjang kami masih sangat jauh ke depan. Tantangan kami juga semakin bertambah. Namun, jika Engkau selalu hadir mendampingi kami, pasti seluruh tantangan dan kesulitan itu akan mudah kami lewati. Oleh karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami semua, terutama para anggota DPD yang mengemban amanah begitu besar dan luas, seiring dengan besar dan luasnya wilayah bangsa kami. Karena itu sekali lagi kami mohon kepada-Mu, anugerahkan kekuatan dan juga sekaligus kesehatan pada seluruh para anggota DPD. Jadikanlah perjuangan mereka itu sebagai amal jariah yang insya Allah bukan hanya akan menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan di dunia, tapi juga insya Allah nanti sampai di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sekitar kami banyak masalah, wabil khusus adanya COVID-19. Kami mohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah virus ini secepatnya di bumi negeri kami dan di muka permukaan bumi ini, dan bantulah kami untuk menyelesaikan berbagai macam dampak yang telah ditimbulkan. Kepada siapa lagi kami akan memohon selain kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa-sisa hidup yang Aku pinjamkan pada kami semua, berikan kekuatan untuk senantiasa mengabdikan diri secara profesional pada bidang kami masing-masing.
Semoga anak cucu kami nantinya kelak bisa mengenang hasil karya kami. Oleh karena itu sekali lagi ya Allah, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, sehingga insya Allah kelak sejarah akan mencatat apa yang telah kami lakukan, dan para malaikat-Mu juga akan mencatat apa yang hamba-Mu lakukan, dan insya Allah semoga kami bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi-santi, Om salam kebajikan, namo buddhaya. Kami mengucapkan terima kasih atas perkenan kehadiran para tamu undangan yang mulia pada acara peringatan ke-16 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. We would like to convey our most appreciation to distinguished guests for your attendance and participation at the commemoration of the 16th anniversary of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Kami berharap para hadirin senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dalam keadaan sehat. We wish you stay safe and healthy. May God bless us all. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. A very good afternoon to you all and thank you. Di atas Pak, di atas Pak. Di atas Pak. Deket banget loh. Nyala. Oh iya Pak. Dekat Pak harus. Oh iya Pak. Tagline-nya bagus. Tinggal nanti tagline-nya. Oke. Oke. Oke.